yang diterjemahkan dalam Quran kita ini, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasih sayangnya Allah tidak akan pernah kita bandingkan dengan kasih sayang kita makhluk. Oke. Saya juga punya anak, saya ngasih anak saya sayang ke istri saya. Tapi nggak pernah kita kemudian samakan kasih sayang kita dengan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita kembali terus akan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup hingga detik ini. Dan ini kita masih berada di bulan yang senantiasa Allah muliakan, yang setiap tahun insya Allah akan datang. Ya, banyak orang-orang beriman kemudian memanfaatkan bulan seperti ini, bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir, dengan tambah semangat dalam beribadah. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan seperti itu, mengajarkan agar kita semakin tambah ibadahnya, semakin kencang zikir, ngaji, sholatnya di 10 malam terakhir seperti ini. Beliau pun mencontohkan seperti itu. Karena sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asrul awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Beliau sallallahu kalau sudah masuk di 10 malam terakhir membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Ini satu isyarat bahwasanya semangat beribadah itu tidak kemudian di awal. Yang kalau kebanyakan kaum muslimin mungkin awal-awal semangat tarwehnya, mungkin semangat ngajinya, semangat zikirnya, kajian-kajian berbuka itu ya pas awal-awal semangat, nanti akhir-akhir sudah mengkaji harga-harga pakaian, harga-harga pokok, kira-kira apa yang harus dibeli dan seterusnya. Kalau itu untuk kebaikan besok saat sholat id, ya monggo. Nah, kalau ingin memuliakan tamu-tamu yang akan hadir ke rumahnya berkunjung, silahkan, itu ada unsur ibadahnya. Namun hanya sebatas untuk cari makan saja, hanya untuk mengisi perutnya saja, tentunya ini bukan sikap seorang beriman yang baik. Karena kebaikan itu adalah kalau diniati untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita setiap membaca Al-Qur'an, di setiap surat akan kita awali dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu termasuk ayat nih, sebagian para ulama. Tapi sebagian besar hanya ayat di surat Al-Fatihah saja, dan surat An-Naml. Jadi Al-Fatihah dan surat An-Naml. Tapi kalau di surat-surat yang lain tidak termasuk dalam nomor ayat ya, tapi itu tetap diawali. Namun sebagian para ahli ilmu juga menyatakan bahwasanya ini satu ayat yang turun pertama kali. Karena kalau kita membahas ulumul Quran itu tidak semua sepakat yang turun adalah Iqra. Ada sebagian yang menyatakan yang turun awal kali itu basmalah. Ya, kita tidak membahas detail masalah seperti itu, cuman kita akan sedikit mentadaburi Bismillahirrahmanirrahim ini. Karena dalam dua ayat Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa kok mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Kemudian setelah ayat itu Allah lanjutkan
am ala qulubin aqfaluha, apakah hati-hati mereka sudah tertutup hingga tidak mau mentadabbur Quran. Di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kalau yang ditadaburi itu selain Al-Quran maka mereka mesti mendapatkan perselisihan yang begitu banyak, karena Quran sudah pasti kokoh, sudah pasti teguh, kuat, benar dakwahnya karena tauhid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ucapan yang mestinya dibiasakan oleh orang-orang beriman setiap mengawali satu perkara. Kullu amrin dzibalin la yuftatahu bi bismillah fahuwa aqta. Demikian kata Rasulullah SAW. Setiap perkara yang dianggap penting kalau tidak diawali dengan basmalah fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Aqta itu sebagian para ulama menyatakan aqtaul barakah, terputus berkahnya. Perkara apapun yang dilakukan itu akan terputus berkahnya kalau tidak diawali dengan basmalah. Terutama perkara-perkara duniawi, pekerjaan kita, makan kita, minum kita, apapun itu kalau diawali basmalah mesti insya Allah akan mendapatkan barakah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tentang barakah sudah pernah kita kaji. Nah, sekarang dalam memaknai basmalah itu bagaimana? Kalimat bismillahirrahmanirrahim memang jumlahnya 19, bagian para ahli ilmu itu huruf 19 atau bilangan 19 itu ada 9 bilangan yang unik. Tapi kita tidak akan godak-gadok ke bilangan itu ya, karena tidak mesti bilangan itu digodak-gadok ke nanti baik. Cuman kalau dilihat dari bentuk tulisannya ini akan berbeda dengan bentuk kaidah bahasa Arab, terutama dalam kata bismi. Jangan kalau membuka surat Al-Alaq nih, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi. Itu tulisannya berbeda dengan bismillahirrahmanirrahim. Mesti kalau sesuai dengan kata Arab itu ada alifnya harusnya. Ba, alif, sin, mim. Tapi ketika bismillah enggak, langsung ya, langsung. Tapi ini penulisan yang memang dulu ditetapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat beliau mengumpulkan penulisan-penulisan Al-Qur'an, sehingga ditulis seperti itu ya. Nah, makna bismillah itu apa? Kalau kita lihat terjemahan kebanyakan Al-Qur'an yang ada di kita ini adalah dengan menyebut nama bismi. Padahal secara tekstual saja bismi itu dengan nama itu, dengan nama. Tapi memang menurut penafsiran yang benar dengan menyebut. Abtadi'u biqauli bismi, biqauli ism. Saya mulai dengan menyebut. Saya memulai pekerjaan ini dengan menyebut bismi. Nama siapa saja? Nah, ternyata hanya nama Allah di situ dan nanti kedua sifatnya. Bismillah. Nah, kemudian ketika kita mengucapkan dengan menyebut nama Allah, ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala langsung memulai dengan namanya sendiri. Tidak menggunakan nama sifat-sifat yang lain. Ya, kita kalau pernah belajar Asmaul Husna yang paling tidak 99 nama itu kan banyak namanya. Kenapa yang dipilih nama Allah? Tidak dipilih nama yang lain. Bismil Khaliq. Padahal kan ketika surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika dengan Rabb ya. Kok enggak bismi Rabb Ar-Rahmanir-Rahim, enggak seperti itu. Dengan nama Tuhan yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Ternyata para ulama kemudian menyatakan bahwa dipilih nama Allah ini karena itu hanya nama satu-satunya yang layak untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Sedangkan nama-nama yang lain itu bisa jadi Rabbun itu kalau menurut dalam bahasa Arab itu bisa disandarkan kepada selain Allah. Rabbul Bait, siapa yang punya rumah ini, siapa yang menguasai rumah ini. Rabbun komplek ya, Al-Haram, Rabbul Haram ini komplek Safira. Man Rabbus Safira itu. Itu secara bahasa Arab tidak masalah kalau ada sandaran yang lain.
Tapi kalau Rabb saja itu Allah. Rabb saja itu Allah. Cuman kalau ada sandarannya itu bisa dan boleh. Maknanya sahib atau pemilik atau penguasa atau yang mengatur. Itu Rabbun. Cuman kalau Ar-Rabb saja itu Allah. Tapi kalau disandarkan ke yang lain sesuai dengan apa yang disandarkan itu. Sedangkan Allah tidak boleh kemudian seseorang menamai dirinya dengan Allah. Nah, maka itu adalah ism al-jins, ism zat, itu nama untuk Allah Subhanahu wa taala saja, dan Allah mengenalkan dirinya di setiap awal surat yang akan kita baca dalam Al-Qur'an. Setiap kita membaca Al-Qur'an, Allah mengenalkan dirinya bahwa itu semua yang kita baca dari awal misalnya Al-Baqarah sampai akhir Al-Baqarah, dari awal An-Nisa sampai akhir An-Nisa, dari awal An-Naba sampai akhir An-Naba. Surat-surat yang 114 jumlahnya itu diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah gitu ya. Kecuali surat Taubah. Cuman jumlahnya sama. Kalau kita lihat jumlah Bismillahirrahmanirrahim itu dengan jumlah surat sama. Jadi kalau di surat At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi kemudian di surat An-Naml ada dua. Di surat An-Naml itu di awal surat, mengawali suratnya itu, kemudian di tengah-tengah surat, yaitu pernyataan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau ketika mengirim surat ke ratu yang menguasai Sabak, sebagian mengatakan Ratu Balqis, itu ratu yang menguasai kerajaan Sabak, itu menuliskan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nah, ini suratnya Nabi Sulaiman kepada ratu penguasa Sabak itu. Ini bismillahirrahmanirrahim dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, jangan Anda merasa lebih tinggi daripada saya. Temui saya dalam keadaan tunduk dan patuh. Nah, itu Raja Sulaiman alaihissalam. Nah, ada bismillah di situ. Intinya jumlah bismillahirrahmanirrahim itu 114 sesuai dengan jumlah suratnya, walaupun di At-Taubah tidak ada. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian ketika kita menyelami makna Allah Subhanahu wa taala, siapakah itu Allah? Mengenal Allah adalah satu dasar pokok yang harus diketahui oleh orang beriman. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai pencipta kita, sebagai pemilik kita yang mengatur kita. Itu kalau kita pelajari dasar bahasanya dari kata-kata alihaya lahu atau aluhaya lahu, yang artinya sesembahan atau yang disembah. Al-ilah bimakna ma'luh. Ilah bimakna ma'luh. Jadi ilah atau Tuhan itu maknanya ma'luh. Ma'luh itu maknanya ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Ini secara bahasa saja. Cuman kemudian kalau kata-kata ilah yang diterjemahkan Tuhan atau kata-kata Allah yang hanya untuk Allah saja nama itu memang nanti akan kita banyak temui. Terutama ilah, al-ilah, ilah itu yang diterjemahkan Tuhan itu akan banyak, bahkan bisa dijamak. Meja ini jamaknya kan meja-meja gitu ya. Nek bahasa Indonesia itu gampang banget Pak jamak kan. Kamera ya kamera itu. Baju gitu. Masjid itu. Kubu-kubu pakai mana? Alun-alun wah sokene. Kura-kura ya kan. Nah, kalau bahasa Arab tidak semudah itu. Tidak semudah itu dalam menjamak satu kata. Jadi maktabun ini makatib misalnya. Wajah ini wujuh misalnya. Masjid, masajid, itu nanti ada aturannya. Nah, tapi para ulama sepakat, lafadz Allah itu tidak dijamakkan, karena hanya untuk Allah saja. Lafadz Allah tidak boleh dijamakkan, nggak boleh. Nah, karena hanya untuk Allah saja. Sedangkan ilah yang tadi dasar kata Allah itu ilah, itu bisa dijamakkan. Jamaknya alihah, artinya Tuhan. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mendakwah pertama kali di Mekah, itu orang-orang musyrik itu juga mereka komentarnya macam-macam. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Wahai Muhammad, kenapa Anda
mendakwahkan yang namanya Tuhan banyak itu jadi satu saja. Alihata ilaha wahida, kok banyak Tuhan jadi satu Tuhan. Inna hadza la syai'un, ya sesuatu yang sangat mengherankan sekali itu kata orang-orang musyrik. Jadi mereka juga menyembah Tuhan selain Allah, menyembah berhala-berhala dan patung-patung itu. Dan itu mereka anggap sebagai Tuhannya, makhluk atau yang disembah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh kemudian dijamakkan. Ini hanya untuk satu Allah saja, dan kita mengenal, alhamdulillah. Kita sangat bersyukur sekali hidup di negara kita ini. Mungkin sejak kecil kita sudah mengenal Allah. Sejak TPA sudah dikenalkan Allah, ya. Dan sampai ke sini pun, semakin ke sini kita juga akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah karena Allah, ya. Kita sholatnya karena Allah, puasa karena Allah. Semua perbuatan kita sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika mungkin ada yang hidup di negeri, di wilayah yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mereka akan Allah itu apa itu? Islam itu apa itu? Mungkin mereka enggak kenal sama sekali. Maka kita bersyukur, terus bersyukur bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin hanya sebatas nama yang kita kenal. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak sifat-sifatnya, begitu banyak perbuatan-perbuatannya yang mesti juga kita ketahui. Al-Qur'an kalamullah, itu juga harus kita kenal bagaimana kalamullah, bagaimana mengimaninya. Namun Allah Subhanahu wa taala karena yang memang harus kita kenal, dan lafadz bismillah itu sering kita baca, maka dalam melafalkannya kita cukup dikenalkan dengan dua sifat saja, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hadirin yang memuliakan, para ulama mengatakan ma'rifatullah atau mengenal Allah itu pokok dasar orang beriman, ya. Kita beriman pun kan rukun iman kita yang 6 itu pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam masalah akidah memang umat Islam ini ada sebagian yang berbeda memaknai bagaimana Allah itu atau sifat-sifatnya. Ada yang menunjukkan sekian sifat, ada yang tidak meyakini sifat sama sekali, inginnya tanzihur rabb 'anil makhluqat. Allah itu bersih dari semua makhluknya, artinya tidak boleh sifat yang tergambarkan makhluk itu disifat kepada Allah, enggak boleh. Sehingga mereka enggak meyakini Allah punya sifat. Itu juga aneh. Sebagian golongan-golongan yang mengaku Islam itu menganggap Tuhannya enggak punya ciri-ciri itu. Yang penting ada, cirinya enggak tahu, nanti kalau nyebutin ciri enggak sama kayak makhluknya. Lah kita enggak demikian. Ahlus sunnah wal jamaah yang kita yakini sebagai yang pertengahan, bagaimana memaknai Allah itu, mengenal Allah itu harus sesuai dengan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan wa huwas sami'ul alim wa huwal ghafurur rahim wa huwal azizul hakim, bagaimana kita memaknai kata-kata itu? Mestinya memaknai dengan kata yang kita kenal, ya. 99 nama itu, ya, 99 nama yang ada biasanya di mushaf Al-Quran di awal-awal itu, di sampul depan itu. Itu kan kita memaknainya paling enggak mengetahui terjemahannya itu. Nah, itu yang kita kenal. Allah Maha kokoh, Allah Maha kuat, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Cuman dasar semua nama itu kan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada sedikit pun yang sama dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Namun wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Berarti Allah Maha mendengar itu pendengaran Allah mesti berbeda dengan pendengaran makhluk. Dan melihatnya Allah pun juga berbeda dengan melihatnya makhluk. Nah, ketika kita menetapkan Allah punya sifat, maka kita harus meyakini betul bahwa lafaz yang kita ucapkan ini tentang sifat Allah itu, kita memaknai atau menerjemahkan as-sami' Maha mendengar, itu mendengarnya tidak akan pernah kita samakan dengan mendengar Allah Subhanahu wa taala. Wong penglihatan kita itu saya nggih. Penglihatan kita ini kan beda-beda, Pak. Ada yang plus, ada yang min, ada yang plus min. Normal. Ya, mendengarnya kita juga. Mendengarnya makhluk itu apa? Kira-kira makhluk yang paling
sensitif banget pendengarannya itu. Hewan mungkin ada yang sangat sensitif, sekian hertz atau sekian apa hitungan suara itu misalnya. Itu sudah beda-beda, apalagi ya nggak akan mungkin sama menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita menetapkan adanya sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita ketahui. Hadirin rahmani wa rahimakumullah. Surat yang sudah kita hafal sajalah, surat Al-Ikhlas ya, sesuai nama masjid ini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat itu kan jawaban dari orang-orang musyrik yang mereka bertanya, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, coba ciri-ciri Rabbmu itu bagaimana? Turun surat itu. Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Allahus samad. Allah itu as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak yalid, tidak yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang seorang pun sama dengannya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk pun satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekufu. Enggak ada yang sebanding. Hadirin yang muliakan, maka ketika kita nanti bicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, setelah kita baca bismillah terus ar-Rahman terus ar-Rahim, maka kita harus memahami bahwa yang diterjemahkan dalam Quran kita ini Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasih sayangnya Allah tidak akan pernah kita bandingkan dengan kasih sayang kita makhluk. Oke. Saya juga punya anak, saya ngasih anak saya. Saya sayang ke istri saya. Tapi nggak pernah kita kemudian samakan kasih sayang kita dengan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini perlu kita pahami sebagai dasar kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ada kajian tersendiri, nggak ada fikih Asmaul Husna. Jadi nama-nama Allah yang indah itu walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzalul ladzina yulhiduna fi asma'i. Ya, Allah punya nama-nama yang indah dan berdoalah dengan serulah dengan nama-nama itu. Kemudian kita mempelajari setiap nama nanti akan ada sifat yang terkait dengan nama itu, maka harus diyakini bahwa tidak ada sedikit pun sifat yang sama dengan sifat makhluknya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala ketika mengenalkan dirinya bismillah, kita nyebut bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahman dan Ar-Rahim nanti maknanya ada sedikit sama karena dasar kata yang sama. Rahim, rahmat ya. Rahim yarham. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih itu, kalau Nabi kita Muhammad SAW, rahimud dunya wa rahimuhuma, rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam beliau menyebutkan Ar-Rahman, rahmanud dunya wal akhirah, Ar-Rahim, rahimul akhirah. Jadi rahmat Allah dari kata Ar-Rahman itu karena Allah Maha mengasihi yang ada di dunia dan yang ada di akhirat. Sedangkan rahimnya Allah itu, maha sayangnya Allah, hanya sayang saat Allah besok di akhirat. Maksudnya menyayangi ketika akhirat itu ada, setelah hari kiamat. Sebagian para ulama kemudian menyatakan rahimnya Allah nanti hanya untuk orang-orang beriman. Sedangkan rahmat Allah dengan nama Ar-Rahman, kita hidup saat ini, di sisi lain sana ada orang yang nggak puasa bisa makan, Pak, mampir warung siang-siang itu, Pak, yang ngaku beriman jadi. Atau bahkan yang nggak beriman juga ada. Itu mereka hidup di bumi Allah ini karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bahkan mereka bisa bermaksiat loh, Pak. Mereka bisa melanggar aturan Allah, bisa nyaman mencela Allah, bisa santai-santai saja itu menghina Islam. Itu Allah Maha Rahman. Karena yang memang mungkin mereka nanti aja lah tobatnya itu. Ya, sekarang mungkin masih bisa bermaksiat, masih bisa melanggar aturan. Tapi lihat besok, kita nggak tahu. Ya. Karena orang kafir itu nggih, Pak, dari dulu semenjak masa Rasul SAW yang mencela beliau itu banyak. Toh akhirnya beriman, itu toh. Yang tadi bahkan memerangi beliau
sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam. Itu juga banyak. Sekarang ya wajar aja kalau banyak orang musuh Islam, tapi nanti lihat bagaimana kemudian dia akan masuk Islam. Dan semua perbuatan makhluk Allah di muka bumi ini itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa bernapas di bumi Allah itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak maha rahmat itu nggih. Suruh bayar semuanya. Suruh bayar semuanya. Mau bernafas saja dihitung kira-kira per liter atau per kilo bernafas di sini. Namun kita mendapatkan begitu banyak kasih Allah Subhanahu wa taala karena rahmannya itu. Rahmanud dunya wal akhirah. Rahmannya dunia dan besok juga rahmannya akhirat. Nah, rahmannya dunia enggak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika Anda menghitung kenikmatan yang Allah berikan karena kasihnya Allah itu, la tuhsuha, enggak akan mampu jenengan menghitung semuanya itu. Enggak akan mampu. Padahal baru untuk diri kita sendiri saja, belum untuk yang lain. Belum untuk yang lain. Tapi ya memang tugas kita kan bukan ngitung-ngitung nikmat Allah, beribadah saja. Kita memang tidak diperintah untuk ngitung-ngitung semua itu. Kita diperintah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lah, orang yang melanggar aturan Allah kok kemudian diberi kasih Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu bukan karena butuh kita. Sebelum kita ada, sebelum semua makhluk ada, Allah sudah ada. Allah tidak butuh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia karena justru manusia itu yang nanti akan mendapatkan kebaikannya, dapat rahmat Allah. Karena bukan timbal balik ya. Jadi kita jangan memahami ayat yang tadi kami baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya untuk beribadah itu bukan kemudian manusia atau makhluk yang lain itu ya memang kudu ibadah itu. Nanti nek ibadah kemudian Allah akan berkurang kemuliaannya. Enggak, kalah. Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak makhluk-makhluk ini yang membangkang, kufur sekalipun, itu tetap Allah akan ngasih apa yang mereka minta. Jadi mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapapun, entah yang beriman, entah yang tidak beriman, yang untuk berbuat baik atau niat berbuat jahat di dunia ini, cari dunianya untuk apa dia kira-kira? Sebatas untuk nikmat dunia toh, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, tetap akan kami berikan. Jangan kerja ngapa? Cari uang buat apa? Mau beli ini, mau mendolimi orang itu, saya mau balas pokoknya. Itu Allah tetap akan berikan. Nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak akan dikurangi. Kalau orang bekerja di satu lembaga misalnya digaji sekian juta, dia jualan di sana dapat untung perhitungannya kira-kira sekian miliar, dia buat sesuatu produksi apa dapat untung sekian M, itu bisa jadi tetap akan Allah berikan tanpa mengurangi sedikit pun. Niatnya baik atau niatnya buruk, Allah berikan semuanya itu. Tapi harus berhati-hati karena dalam baca ayat gak cuma itu aja, di ayat berikutnya juga dibaca ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kalau hanya sebatas dunia tok untuk dunia, nah ini yang tidak kita inginkan. Balasannya mereka mesti nanti hanyalah neraka saja itu. Karena enggak ada kebaikan 1M yang dia dapatkan dari keuntungan dunia itu. Kalau gaji sebatas gaji untuk dunia tok, tidak ada niat ibadahnya karena Allah, habisnya karena dunia, sudah. Ulaika ashabun nar wa habita ma sana'u fiha. Nanti akan disia-siakan amal perbuatannya itu. Amal perbuatan dunianya sia-sia, makannya sia-sia, minumnya sia-sia, berpakaiannya sia-sia. Nah, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demikian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Allah yang Maha Rahman, berarti kita yakini semua yang ada itu hidupnya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga seperti itu. Ketika sudah beriman, kita kenal Allah,
kemudian kita beramal, maka amalan kita semua ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tarawih kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa khatam berapa kali dalam sebulan ini. Kita bisa sedekah berapa ribu. Kita bisa zikir sekian puluh kali. Kita bisa i'tikaf. Atau amalan perbuatan kita bisa berangkat bekerja. Kita bisa pulang dengan selamat. Ya. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian ketika ada seorang itu terkena musibah, itu juga bisa jadi karena Allah sayangi. Ada kisah yang menarik yang biasa diceritakan oleh beberapa motivator tuh. Ada seorang petani yang dia punya punya kambing ya. Punya kambing. Kemudian ketika kambingnya dia beli kambing, ternyata kambingnya yang dibeli itu cacat itu. Dibeli catat. Kemudian ketika sampai di rumah orang-orang pada ngelok gitu. Tuku kambing kok ternyata malah cacat misalnya gitu. Tapi petani itu diam saja, enggak komentar apa-apa. Lah kemudian ketika suatu saat ada bencana datang, si kambing itu malah yang selamat. Kemudian orang-orang komentar, wah kok malah kambingmu bisa selamat padahal dia cacat. Nah setelah itu petani itu ternyata setelah kambingnya cacat, kemudian diperanakan, punya anak, punya sekian banyak. Lah terus orang-orang komentarnya, oh kamu beruntung sekali punya kambing itu, dia ternyata bisa subur, punya keturunan banyak. Nah setelah itu seperti petani punya anaknya main-main di kandangnya, kemudian terluka oleh kambingnya itu. Setelah terluka, orang-orang di tetangganya komentar, wah ini punya kambing baik, ternyata juga nggak ada manfaatnya atau bahaya buat anak, bisa melukai anak sendiri itu. Wah terus ada panggilan untuk perang. Ya, semua orang harus ikut perang, yang terutama yang remaja-remaja. Ternyata si anak yang kena sakit itu dia nggak berangkat perang. Orang-orang komentarnya, wah beruntung sekali anakmu bisa nggak ikut perang karena sakit. Orang itu komentarnya macam-macam. Cerita semacam itu banyak, versinya juga banyak. Abu Nawas juga dulu seperti itu, ya. Atau Juha juga kisahnya seperti itu. Dia sama anaknya mau jual keledai, terus anaknya suruh naik. Orang-orang komentar, oh anak nggak tahu diri. Masa bapaknya suruh nonton anaknya naik di atas. Itu gantian. Nah, datang lagi ada orang komentar, oh bapak nggak sayang anak, masa anaknya suruh jalan, bapaknya naik keledai itu. Ya sudah berdua naik keledai. Orang komentar lagi, orang nggak tahu diri, keledai satu dinaik boncengan berdua. Lah itu dituntun aja berdua itu. Nah, ada orang komentar lagi, nah, ini orang nggak tahu manfaatnya keledai. Keledai kok dinaiki, masa cuma dituntun. Sepi Pak. Kita ikut yang mana? Makanya para ulama itu kemudian membuat perumpamaan aqwalun nasi ghayatun la tudrak. Ucapan manusia itu tujuan yang tidak bisa kita penuhi. Ya, kalau hidup carinya tuh ucapan manusia pengen ridhonya mereka, ya nggak akan ketemu. Hadirin yang muliakan, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita itu bukan karena Allah butuh kita. Ya. Manusia mau komentar apapun tentang Allah itu, yaitu nanti mesti akan ada balasannya. Tapi masalah rahmannya Allah tetap memberikan apa yang Dia minta. Manusia butuh apa, Allah kasih. Ya. Dan itu berlaku untuk semuanya. Firaun sekalipun yang paling bejat, bahkan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, itu tetap Allah berikan rahmatnya sehingga dia bisa hidup sampai dia kemudian ditenggelamkan di di laut itu. Tapi karena sudah terakhir tobatnya, ya Allah terima ya. Dia berimanya saat sudah di depan mata, ya Allah terima. Hadirin yang muliakan, nah ini
Perlu kita pahami betul bahwa kalau kita mengetahui Allah itu maha kasih kepada siapapun, maka kita ya nggak usah meri. Ahum yaksimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kenapa kok mereka itu, apakah mereka itu yang membagi rahmat-rahmat Rabbmu? Kami yang bagi itu. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadli. Kenapa kok malah hasad, iri? Kenapa dengki pada pembagian yang Allah berikan kepada orang-orang? Jadi yang dapat kekayaan kita kalau sudah memahami konteks ayat tadi, konteks rahmannya Allah itu santai saja. Kita yang sudah mengucap bismillahirrahman, nah, pas nyebut ar-rahman itu lihat kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain, itu memang cocok buat dia. Yang belum tentu kalau kita dapatkan, kita juga seperti itu. Apa yang didapatkan banyak orang sekitar kita ini? Mungkin mobilnya baru, mungkin jabatannya tambah tinggi lagi, mungkin rumahnya tambah tingkat lagi. Sini saya tingkatnya 3 ada, Pak? Dalam enggak ada? Ada. Yang 4 belum ada. Wah, nanti tambah 4 lagi. Wah, kok bisa 4 ya? Jebule ngisore ana tambah neh misalnya gitu. Bangkernya ada berapa? Itu monggo silahkan aja itu. Tapi kita tidak akan kemudian iri atau dengki dengan orang-orang yang punya kenikmatan seperti itu. Orang kafir yang kaya, ya. Bahkan orang beriman ya. Jadi kan kalau lihat orang-orang kaya di Arab, di Timur Tengah itu, Pak, wah itu keinginannya ya macam-macam. Keinginan macam-macam. Ada orang Barat terkenal siapa tuh, pengen salaman aja, bayar berapa? Pengen duduk bareng sekamar, bayar berapa? Itu mereka ya bisa saja itu. Ya karena sudah itu ya crazy rich gitu. Sudah begitu kaya dan bingung buang uangnya. Lah kita tidak perlu kemudian iri dengki dengan orang yang demikian. Pun kalau ketemu orang yang di bawah kita, yang di bawah kita, yang lebih rendah kayanya dari kita, itu juga kita kemudian tidak merasa kasihan betul tuh, enggak. Justru bisa jadi hidupnya orang yang lebih miskin dari kita lebih bahagia daripada kita. Kita yang mikir sok, wah dikunci dong ya motornya, mobilnya, gerbangnya. Nah, kita bisa mikir gitu. Dia nggak mikir sama kamu, nggak punya kok. Nggak mikir. Dia nggak akan mikir setakut itu kehilangan dunianya itu. Lebih tenang hidupnya. Nah maka hadirin yang muliakan, rahmat Allah itu Allah berikan kepada siapapun. Karena Allah Ar-Rahman. Nah maka kalau pas kita baca Bismillahirrahman, kasihnya Allah mengasihi siapapun, sudah kita tidak akan kemudian ada sedikit pun keinginan untuk dunia yang dimiliki oleh orang lain. Ya, cukup yang kita dapatkan, kita terima dan kita syukuri. Adapun kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahim itu sebagian besar ulama menyatakan itu hanya untuk orang-orang beriman besok ketika di akhirat. Ar-Rahmin, Ar-Rahim, Ar-Rahimul akhirah. Rahimnya Allah itu adalah kasih sayangnya Allah. Sayangnya Allah hanyalah pada orang-orang beriman ketika di akhirat. Atau juga kasihnya, sayangnya Allah ketika di dunia. Allah sayang orang-orang beriman. Nah, dan Nabi kita Ibrahim alaihissalam ketika beliau menasihati bapaknya, ya abadi inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyya. Pak, saya ini khawatir jenengan dapat siksa dari Ar-Rahman. Insyaallah jenengan kok baca itu inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahman. Allah Nabi Ibrahim nyebutnya itu Ar-Rahman. Fatakuna lisyaitani waliyya, jenengan nanti jadi temannya setan itu karena dapat adab Allah. Tapi kenapa Nabi Ibrahim itu nyebutnya ya massaka adzabun minar rahman, kok bukan ya massaka adzabun minal jabbar minal qahhar, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kokoh, yang maha kuat, kok enggak seperti itu, tapi adab dari Ar-Rahman. Ternyata kemudian ketika kita buka penafsiran dari ayat itu, para ulama menyatakan sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ingin menyiksa hamba-hambanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu mencakup seluruh perkara. Wasi'at ghadabi dalam ayat yang lain, dalam hadis qudsi. Rahmatku itu mendahului murkaku. Jadi
pas ada hambanya mau marah itu ya mau murka, mau nyiksa itu Allah tidak jadi nyiksa karena rahmatnya mendahului murkanya. Bahkan itu kan diperintahkan oleh Allah pada Rasul kita Muhammad SAW. Fabima rahmati minallah linta lahum walaupun lafadhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Wahai Nabi, karena rahmat Allahmu ini Anda bisa berlemah lembut dengan mereka. Fabima rahmati minallah linta lahum lain. Anda berlemah lembut kepada orang-orang, bahkan berlemah lembut kepada musuh, Pak. Kepada musuh, kepada penduduk Makkah saat itu, saat Fathu Makkah itu, orang-orang yang dulunya nyerang Nabi di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq gitu. Terus Nabi bisa Fathu Makkah, menaklukkan Makkah saat itu, terus mereka minta ampun. Apa kata Nabi SAW? Idhabu wa antum tulaqa. Ya, jenengan pergi semua bebas. Bebas. Kita enggak akan balas. Walaupun dulu jenengan pernah bunuh sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, pernah bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, tapi dimaafkan. Lintalahum, Anda bisa berlemah lembut dengan mereka wahai Nabi. Itu fabima rahmatin minallah, karena rahmat Allah. Jadi betapa kita kalau mengenal Allah itu hidup sangat nyaman sekali. Ya. Jadi orang kafir aja nyaman, apalagi orang beriman lebih nyaman lagi. Maksudnya di orang kafir nyaman itu maknanya mereka tetap dapat kasih Allah. Tapi sayangnya Allah tuh hanya kepada orang-orang beriman. Kasih sayangnya Allah hanya kepada orang-orang beriman. Karena rahimnya Allah Subhanahu wa taala besok ketika di akhirat. Dan di antara bentuk rahimnya Allah, nanti Allah mesti akan menyelamatkan seluruh kaum muslimin dari neraka. Dari neraka. Tidak ada yang kemudian kekal di sana. Kita ketika membaca surat Fatir ya, di surat Fatir itu disebutkan Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami berikan Al-Qur'an ini istofaina min ibadina, kepada hamba-hamba pilihan kami. Kita Pak, orang-orang beriman kita ini hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dapat Al-Qur'an. Dapat Al-Qur'an. Tapi orang-orang beriman yang mendapatkan Al-Qur'an itu ada 3 golongan. 3 golongan Allah sebutkan dalam surat itu. Faminhum dzalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri. Ya maca Quran, bahkan yang ngapal Quran, tapi masih sering bermaksiat. Murid saya kemarin ini hari Ahad ya, Jumat itu dia posting di WhatsApp kan, di statusnya posting. Saya sekarang di Sudan, ngambil S2 di Sudan. Dia posting ini, postingannya gini Pak. Punya teman satu pesantren, kuliah di Jerman, S1 S2. Dulu pas di pesantren biasa saja, tapi ketika di Jerman sekarang dia malah belajar menghafal Quran, sudah hampir selesai, terus belajar ilmu agama dengan online dengan ustaz terkenal di Indonesia. Sebaliknya juga teman satu pesantren, dulu ketika di pesantren dia hafal sekian ayat, sekian juz Al-Quran, bahkan terkenal orangnya taat, tapi postingan terakhir minum wine. Postingan terakhir kuliah di Indonesia minum wine, enggak S2 S1 minum wine. Alhamdulillah minta lagi. Terus saya japri itu sak pondok meneng kene. Iya saat itu. Bahkan postingan terakhir itu selain daripada minum wine, dia juga dengan temannya di hotel, teman perempuan di hotel. Alhamdulillah minta lagi. Nah ini hadirin muliakan, ada orang-orang yang diberi Al-Quran, diberi Quran, dia bisa bahkan menghafal. Ya. Lalu kita menghafal kan mudah, dulu pernah kita sampaikan, menghafal itu mudah sekali. Cuman sayangnya ada yang dzalimun li nafsihi, tidak mengamalkan isi Quran itu, sebatas ucapan kok, sebatas bacaan-bacaan saja, tidak mengamalkannya. Dzalimun li nafsihi. Tapi sebagian besar para ulama itu dzalimun li nafsihi itu bagi mereka yang banyak melanggar aturan syariat. Melanggar aturan-aturan syariat.
dan itu nanti yang akan ditampakkan dosanya di hadapannya besok ketika di akhirat. Bahkan bisa juga dia dimasukkan ke neraka namun tetap diselamatkan, karena pada akhirnya kan semua orang beriman itu bebas dari neraka, sehingga ada hadis orang beriman terakhir yang masuk surga karena dia pernah di neraka. Nah, golongan kedua adalah muqtasid. Wa minhum muqtasid, pertengahan. Golongan pertengahan. Golongan pertengahan ini menurut sebagian besar para ulama adalah mereka orang-orang yang hanya mencukupkan kewajiban-kewajiban saja. Ini sering maksiat, ya sok salat seorang, sok poso, sok mukah ya. Nah, ini hanya mencukupkan yang wajib dan menjaga yang wajib itu. Yang sunah-sunah jarang, dan dia meninggalkan yang haram-haram, meninggalkan dosa-dosa. Muqtasid, pertengahan. Enggak tarawih, Pak. Ngisa terus pulang. Enten Pak niki, Pak. Ngisa pulang itu ada ya jadi. Atau datang ke masjid langsung sholat wajibnya pas qomat misalnya gitu. Karena yang wajib tok yang dilakukan, ya puasa ya hanya puasa Ramadan saja, nggak pernah puasa Senin, Kamis atau Syawal. Kemudian zakat yang wajib itu jarang sedekah. Haji ya sekali aja, karena bukan tukang bubur gitu. Nah, tukang bubur kan 2 kali itu. Nah, dia nggak bukan tukang bubur, sekali aja. Umroh ya sekali itu. Yang wajib-wajib sekali aja. Nah, itu namanya muqtasid. Wa minhum muqtasidun. Cuman yang ketiga yang mungkin harus kita upayakan, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, yang bersegera melakukan kebaikan dengan izin Allah. Selain yang wajib, yang sunah-sunah. Lah, di akhir ayat itu Allah Ta'ala mengatakan dzalika huwal fadlul kabir. Diberikan Al-Qur'an dan jadi orang beriman itu fadilah yang sangat luar biasa. Fadilah yang begitu besar. Nah, ketika membahas ayat itu, para ahli tafsir mengatakan itu di surah Fatir ayat 3 doang. Di banyak buku tafsir disebutkan bahwa ketika di akhirat, sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, nanti umat Islam terbagi menjadi 3. Ada yang pertama masuk surga tanpa hisab. Faminhum sabiqum bil khairati billah yadkhulunal jannata bighairi hisab. Orang yang biasa melakukan sunah-sunah itu, meninggalkan yang haram-haram, yang wajib tetap dilakukan, terus disempurnakan dengan yang sunah-sunah, sembari tetap meninggalkan yang haram-haram, itu bisa jadi besok masuk surga tanpa hisab. Wal muqtasidu yadkhulunal jannata bihisabin yasir. Orang yang pertengahan itu masuk surga dihisabnya yasir, hisab yang ringan. Nanti Allah cepat ngisabnya, cepat ngitung amal-amal perbuatannya, karena memang dia tetap menjaga yang wajib-wajib saja. Itu hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ashabul yamin, orang-orang di golongan kanan tuh diantaranya ada yang dihisab dengan ringan, ada yang surganya langsung tol one way. Wah, cepat banget itu. Nah, sedangkan zalimul nafsihi, orang yang mendolimi diri sendiri, itu termasuk ashabul shimal diantaranya. Dan itu nanti yang akan diadab di neraka, kemudian masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dirahmati Allah karena mereka masih punya keimanan. Adkhilu man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka itu yang dalam hatinya ada sedikit keimanan. Sebiji dzarrah keimanan. Nah, ini ya kita jangan sampai seperti itu, karena itu nanti orang-orang yang banyak pelanggarannya. Kita sebisa mungkin kalau enggak muqtasid ya saya pikir khairat, tapi insya Allah kebanyakan umat Islam itu nggih, di Indonesia yang kita lihat itu insya Allah karena ya menjaga tarawehnya gitu. Kemudian sunah-sunah berpuasa apa sih? Oh, sahur alhamdulillah. Oh ya sok itikaf walaupun sok-sok mulai balik lagi. Sok mulai tapi sok itikaf itu. Ya kadang itikaf, kadang enggak, kadang sedekah, kadang tidak, tetap ada sunnah-sunnah yang dianjurkan itu dilakukan, maka insya Allah bisa termasuk golongan sabiqun bil khairati biidznillah. Itu yang kita harapkan. Jadi hadirin yang muliakan,
kalau kita menjadi orang-orang yang dapat cinta Allah, dapat sayang Allah besok di akhirat, itu orang-orang yang sangat nikmat sekali. Karena orang-orang kafir itu ya mereka nyesalnya ya jelas penyesalan di akhirat. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu berharap seandainya mereka dulu beriman, mereka dulu Islam. Itu keinginan orang kafir besok ketika di akhirat. Tapi orang beriman enggak. Ya orang beriman kalau dia mujrim, kalau dia berbuat dosa banyak itu ya nanti tetap ada banyak penyesalan. Akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas sholihin. Tolong buat diakhirkan lagi meninggalnya, saya pengen sedekah, jadi orang soleh. Ya, sudah beriman cuman ya pengen tambah kebaikannya. Lah sedangkan orang-orang kafir, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an liyaftadu bihi yaumal qiyamati ma tuqbila minhum. Orang kafir itu pengennya mereka bisa nebus nerakanya itu biar masuk ke surga itu dengan semua yang pernah dia miliki dulu di dunia. Ma tuqbila minhum, tapi Allah terima itu. Allah enggak akan terima. Itu udah di dunia kok. Sekarang di akhirat enggak bisa lagi. Jadi hartanya sebanyak apapun, setinggi apapun jabatannya, istri secantik apapun, anak sesukses berapapun, kalau semuanya dibalut dengan kekufuran, naudzubillah min dzalik, itu tidak akan menyelamatkan. Nah, tapi kalau ada keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum bil jannah. Nanti kalau ada keimanannya tetap akan Allah ikutkan besok masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang muliakan, semoga kajian di sore hari ini bisa menambah iman kita, terutama jangan lupa dalam setiap mengawali satu perbuatan itu diawali basmalah, dan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah senantiasa mengasihi semua hamba-hambanya sehingga kita tidak akan kemudian merasa iri dan pengen dengan apa yang Allah beri kepada orang lain. Dan Allah Maha sayang pada kita sebagai orang beriman sehingga kita terus berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna waj'alna minal muslimin. Semoga Allah merahmati kita, wa taqabbal minna shiyamana wa tilawatina wa qiyamana. Semoga Allah taala menerima puasa kita, tarawih kita, kajian kita, dan ibadah ibadah kita. Fa aqulu qouli hadza subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.